Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Altaf dari angkatan 58. Di sini saya sebagai tutor statistika akan membahas soal-soal statistik, materi minggu ke-9. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Untuk soal nomor 1, bidang berikut yang dapat dikumpulkan datanya melalui survei dan sensus adalah A. Pertanian, B. Ekonomi, C. Ilmu pengetahuan alam, dan D. Psikologi. Nah, jadi di sini survei dan sensus itu biasanya diterapkan pada bidang sosial, ekonomi, atau non-IPA. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1 ialah B, yaitu ekonomi. Nah, untuk pertanian, ilmu pengetahuan alam, dan psikologi sendiri, itu datanya dapat dikumpulkan melalui eksperimen atau percobaan. Begitu. Jadi ini jawabannya B. Lanjut. Soal nomor 2. Berikut adalah alasan dilakukan pengambilan contoh, kecuali A. Waktu terbatas, B. Pengamatan secara keseluruhan mudah dilakukan, C. Pengamatan bersifat merusak, dan D. Sumber daya terbatas. Nah, untuk nomor 2 sendiri, jawabannya itu adalah B, yaitu pengamatan secara keseluruhan mudah dilakukan. Nah, kenapa dilakukan pengambilan contoh? Harusnya itu pengamatan secara keseluruhan itu sulit dilakukan. Contohnya seperti jika kita ingin mengamati darah dari tubuh manusia, kita tidak mungkin mengambil seluruh darah manusia, kan? Itu akan berakibat hal yang fatal. Jadi kita hanya mengambil sampel dari darah tersebut. Nah, untuk pengamatan bersifat merusak, itu sendiri contohnya seperti uji tabrak kendaraan. Kan nggak mungkin semua kendaraan itu diuji tabrak. Kalau semuanya diuji tabrak terus rusak semua, berarti nggak ada kendaraan yang bakal bagus gitu. Terus juga diperlukan waktu terbatas. Dan juga sumber daya yang terbatas. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya kecuali D. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berikut merupakan penarikan contoh berpeluang atau probability sampling kecuali A. Ada multi-stage random sampling, B. Simple random sampling, C. Accidental random sampling, dan D. Clustered random sampling. Nah, di sini kecuali. Kalau dari yang dipelajari, penarikan contoh yang bukan merupakan penarikan contoh berpeluang itu ialah C. Accidental random sampling. Multi-stage random sampling, simple random sampling, dan clustered random sampling merupakan penarikan contoh berpeluang. Nah, untuk accidental random sampling sendiri itu nggak ada ya, adanya accidental sampling aja. Accidental sampling itu merupakan penarikan contoh tidak berpeluang. Gitu, guys. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di soal nomor 4, ada Andi ingin mengetahui kualitas dan rasa makanan di kantin Universitas Y. Kemudian, ia mewawancarai orang-orang yang sedang makan di kantin tersebut. Teknik pengambilan contoh ini termasuk ke dalam. Nah, di sini kita mesti tahu dulu nih, apa sih snowball sampling, accidental sampling, purposive sampling, dan quota sampling yang ada di pilihan ini. Untuk snowball sampling sendiri itu adalah pengambilan sampel yang terbentuk berdasarkan informasi berantai dari suatu objek survei ke objek survei lain sampai ukuran sampel memenuhi dalam batas waktu tertentu. Jadi misalnya kita mau mewawancarai orang yang kita nggak tahu, kita cuma taunya satu atau 2 orang, seperti orang wanita lesbian contohnya. Nah, kita akan mewawancari orang itu. Contohnya seperti wanita lesbian.
jika kita ingin mewawancarai wanita lesbian, namun kita hanya mengetahui 1 atau 2 orang saja. Nah, kita bisa memberitahu, menyampaikan, mendapatkan informasi wanita lesbian yang lainnya dari wanita lesbian yang kita ketahui. Nah, terus untuk accidental sampling sendiri, itu merupakan teknik pengambilan secara accidental dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Nah, contohnya kayak kita mau survei nih di minimarket, suatu minimarket. Nah, kita ngambil survei tentang orang yang belanja di minimarket. Kita ngambil contohnya itu ialah orang yang ada di supermarket itu sekarang gitu. Nah, terus untuk yang C, purposive sampling, itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, dan D itu adalah kuota sampling, teknik menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Itu bisa, misalnya orang nih, peneliti ini ingin punya responden dari suatu perusahaan itu 30 orang. Nah, bisa diambil dari perusahaan itu 18 orang pria atau 12 orang wanita dan lain sebagainya. Begitu. Nah, untuk nomor 4 ini sendiri, kan kita ketahui Andi ini ingin mengetahui kualitas dan rasa makanan di kantin Universitas Y. Nah, lalu dia pergi ke kantin tersebut untuk mewawancari orang yang sedang makan. Jadi dia itu menentukan sampelnya dengan pertimbangan. Jadi yang tepat mungkin jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Begitu. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5, alat ukur penelitian mengakibatkan informasi yang didapat bisa membedakan karakteristik antar responden dengan baik. Hal ini disebut dengan A. Valid, B. Reliable, C. Unbiased, D. Discriminating. Nah, valid sendiri, kita tahu kalau valid itu maksudnya adalah mengukur informasi yang didapat tuh secara tepat sasaran. Jadi dia tuh mengukur yang seharusnya diukur. Terus kalau reliable itu adalah mengukur dengan konsisten. Jadi informasi yang didapat itu juga pasti konsisten. Terus unbiased. Unbiased itu adalah tidak bias dalam mengukurnya. Misalnya bias itu kayak kita ngasih pertanyaan dengan yang bisa membuat responden kita salah jawab atau jawabnya mengira-ngira. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus unbiased gitu. Dan terus terakhir discriminating. Discriminating itu adalah dapat membedakan karakteristik antar responden dengan baik. Jadi untuk nomor 5, jawaban yang tepat itu adalah D, discriminating. Oke, kayaknya 5 soal itu dulu untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, dan juga subscribe channel Pintar PKU agar bisa menonton video pembahasan soal lainnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.